Baiklah, sekarang jawabannya kita samakan. Kita ambil dari buku Erlangga, latihan 2.2, nomor 1 bagian A. Diketahui delta HF0 CaCO3 sama dengan min 1207 kJ mol min 1 atau kilojoule per mol. Tuliskan termokimianya. Delta HF0 artinya perubahan entalpi pembentukan CaCO3 sebanyak 1 mol. Berarti CaCO3-nya tempatkan di ruas kanan. CaCO3 solid padat yang berasal dari unsur-unsurnya yang paling stabil. Berarti Ca, C, dan O unsur-unsurnya. Ca dalam kurung solid, C dalam kurung solid tambah O-nya diatomik, O2 gas. Kalau Ca monoatomik, C monoatomik tunggal. Tinggal disetarakan. Ca 1 sama C 1, O ruas kiri 2, O ruas kanan 3, berarti kali 3/2. Delta H-nya min, berarti membebaskan kalor. Berarti reaksi eksoterm. Delta H-nya min 1207 kJ per mol. Kalau reaksinya dibalik, CaCO3 terurai menjadi Ca ditambah C ditambah 3/2 O2, berarti perubahan entalpi peruraian delta HD0 CaCO3. Reaksinya dibalik, terurai, maka delta H-nya lawannya min 1207. Kalau dibalik reaksinya, nanti delta H-nya sama dengan plus 1207 kJ per mol. Sekarang bagian B, delta HC0. Tuliskan reaksi termokimia dari perubahan entalpi pembakaran standar. 1 mol CH3 OH, CH3 metil, OH alkohol. Berarti metil alkohol atau metanol atau spiritus. Kalau CaCO3 kalsium karbonat, batu kapur. Nah, ini pembakaran, berarti CH3OH ditambah O2, L liquid, O2 gas. Pembakaran senyawa karbon akan menghasilkan CO2 gas ditambah H2O gas. Langkah kedua, setarakan. C12, H ruas kiri 3 tambah 1 4, kanan 2, berarti kali 2. O ruas kanan 2 ditambah 1 kali 2 4, bagi 2 2. Nah, delta HC0 nya min 638, berarti reaksi eksoterm. Delta H-nya min 638 kJ per mol. Masih dari buku Erlangga nomor 2. Pada pembakaran 1,6 gram gas metana, 1,6 gram gas metana dibebaskan kalor 80,2 kJ. Bebaskan kalornya, delta H-nya membebaskan berarti min. Kalau membutuhkan plus, berarti ini membebaskan min 80,2 kJ. Nah, pada pembakaran 1,6 gram. Kita buatkan persamaan termonya. CH4
ditambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Kemudian setarakan C1H4 kali 2, O nya 2 tambah 2, 4, 2 kali 2. CH4 1,6 gram, kita cari molnya. Berarti mol CH4 sama dengan gram per mr. Gramnya 1,6, mr dari CH4 C12, H 1 kali 4 16, sama dengan angkanya sama, geser koma ke kiri, 0,1 mol. 0,1 mol CH4 melepaskan kalor 80,2. Nah, yang ditanya tentukan delta HC0, berarti pembakaran 1 mol CH4. Nah, ini 0,1, kita ubah ke 1 mol. 1 mol CH4 melepaskan kalor sebanyak, berarti min 80,2 dibagi 0,1 sama dengan min 802 kilojoule. Berarti delta HC0 nya min 802 kilojoule per mol. Nomor 3 masih dari buku Erlangga. Pada peruraian gas amonia NH3 terurai menjadi gas hidrogen. Ada panah, gas hidrogen N2 dan gas menjadi gas hidrogen H2 dan gas nitrogen N2. Diperlukan kalor, berarti delta H-nya positif, endotherm 46 kJ tiap mol, berarti per mol. Ulangi lagi, NH3 terurai menjadi gas hidrogen H2 dan gas nitrogen N2. Tinggal kita setarakan per mol, berarti NH3 ini nggak boleh koefnya diganti selain 1, berarti tetap ini. Maka jumlah N di kiri 1, di kanan 2 kali setengah, berarti 1 sama. H di ruas kiri 3, di kanan 2, supaya 3 berarti kali 3/2. Nah, ini persamaan termo dari reaksi peruraian NH3. Yang ditanyakan delta HF0. Delta H artinya perubahan entalpi pembentukan standar. Pembentukan lawannya adalah peruraian. Berarti tinggal membalikan reaksi peruraian. Jadi ruas kanan ke kiri, ruas kiri ke ruas kanan. Setengah N2 gas ditambah 3/2 H2 gas menjadi NH3 gas. NH3 gas. Maka delta H tinggal lawannya, min 46 kilojoule per mol. Nah, itu jawaban dari buku Erlangga. Sekarang latihan soal dari buku Grafindo. Jawabannya kita samakan. 1A, delta HF0 H2S gas, asam sulfida. Tuliskan reaksi termonya. Berarti pembentukan H2S, H2S-nya di ruas kanan. H2S berasal dari H dan S. H dan S. H-nya diatomik, berarti H2 gas, dan pakainya S8. S8, P4, yang lainnya diatomik, sisanya adalah monoatomik. Kita setarakan H-nya 2, S-nya kanan
1, kiri 8. Nah, 8 ini harus menyesuaikan dengan kanan, berarti 1/8. Maka delta H-nya membebaskan kalor, berarti min 20,2 kilojoule per mol. Jadi ininya tetap dalam keadaan 1 mol. Berikutnya delta HF0 bagian C. Bagian B-nya sama dengan yang ada di buku Erlangga, pembentukan CaCO3 sudah dibahas tadi. Pembentukan H2SO4, tuliskan di sebelah kanan H2SO4 liquid. Terdiri dari H, S, dan O. Tuliskan H, S, dan O. Diatomi, nah ininya S 8. H sudah sama 2, S nya 1 kali 1/8, O nya 2 kali 2. Nanti delta H nya berarti min 843,99 kilojoule per mol. Masih dari buku Grafindo nomor 2 bagian A. Tuliskanlah persamaan termokimianya jika diketahui data. Pada reaksi pembakaran 11,4 gram C8H18 pembakaran, berarti ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Tinggal disetarakan, C nya 8, H nya 18, 2 kali 9, O nya 16 ditambah 9, 25. Nah, kita cari diketahui ini, berarti kita cari delta HC0 nya. Delta HC0 berarti pembakaran 1 mol. Karena 1 mol, maka tidak usah dikali 2. Jadi O nya tetap 25/2. Ya, cukup sampai sini karena pembakaran 1 mol C8H18. Nah, dari pembakaran 11,4 gram oktana bensin menghasilkan kalor sebesar 547. Berarti delta H nya dibebaskan, tambahnya min 547,1 kilojoule. Ini bukan per mol karena belum tahu ini molnya berapa. Kita cari mol C8H18. Mol sama dengan 11,4 dibagi C8, 8 kali C12 96 ditambah 18, berarti 114. 114 sama dengan 0,1 mol. 0,1 mol pembakaran bensin menghasilkan kalor 547,1 kilojoule. Nah, kita cari delta HC0 nya, pembakaran 1 mol nya. Berarti pembakaran 1 mol bensin menghasilkan min 547,1 kilojoule dibagi 0,1 sama dengan min 5.471 kilojoule per mol. Berarti delta HC0 nya min 5.471 kilojoule per mol. Nomor 2B. Pada reaksi penguraian 11,2 liter HCl, berarti HCl nya di ruas kiri, peruraian. Nah, HCl terurai menjadi unsur-unsurnya, terdiri dari H dan Cl. H nya H2 diatomi, Cl nya juga Cl2 diatomi. Tinggal kita setarakan, bukan menambah 2, karena yang mau dicari adalah delta HD0 peruraian 1 mol. Berarti ruas kanan yang mengikuti jumlah atom ruas kiri.
kiri 1 kanan 2 kali setengah, Cl kiri 1 kanan 2 kali setengah. 11,2 liter HCl pada STP, standar temperatur pressure, pada keadaan standar. Berarti mol HCl sama dengan 11,2 dibagi 1 mol gas pada keadaan standar, volumenya adalah 22,4, berarti 0,5 mol. Menghasilkan, membutuhkan kalor 18,2 kJ. Ulangi lagi. Peruraian 11,2 liter HCl membutuhkan kalor, berarti lambangnya positif. Membutuhkan 18,2 kJ. Itu ya 0,5 mol. Kita cari yang 1 molnya. Berarti 1 molnya adalah 18,2 dibagi 0,5 dibagi setengah, berarti positif 36,4 kJ per mol. Berarti delta HD 0 sama dengan plus 36,4 kJ per mol. Nah, yang terakhir masih dari buku Grafindo 2C. Pada reaksi pembentukan 117 gram garam dapur natrium klorida NaCl, dibebaskan kalor, berarti delta H-nya dibebaskan min 822 kJ, dibebaskan kalor 822 kJ pada pembentukan ini. Tinggal kita setarakan Na 1 buah solid, Cl 2 buah kanan 1 berarti kali setengah, ini gas, ini solid. Yang ditanya pembentukan, berarti delta HF0 pembentukan. Kita ambil dari 117, molnya sama dengan gram per ml. Gramnya 117, ml NaCl 23 ditambah Cl 35,5, berarti 58,5 sama dengan 2 mol. Sedangkan yang ditanya perubahan entalpi pembentukan standar 1 mol. Nah, kalau 2 mol menghasilkan min 822 kJ, ini per 2 mol. Nah, kita cari yang 1 mol. Berarti 1 molnya sama dengan min 822 kJ per 2, sama dengan min 411 kJ. Berarti delta HF nya min 411 kJ per mol.